Legenda Yudhitapa di pedalaman hutan belantara Sawang, Aceh Utara. Kisah pada zaman dahulu di sebuah perguruan yang terletak di desa Luhut-Drien, Sawang, Aceh Utara. Tinggallah seorang pemuda gagah dan pandai. Sekian pandainya, semua ilmu yang diajarkan oleh gurunya Tunku Dilhudrin dapat dikuasai olehnya dalam waktu sekejap. Sebab itulah kemudian ia dijuluki Malim Muda, yang bermakna oleh orang yang berilmu di usia muda. Hal ini membuat Malim Muda diangkat menjadi tangan kanan gurunya Tunku Dilhudrin. Pada suatu hari Malim Muda dipanggil oleh gurunya untuk berhadap. Maka datanglah Malim Muda ke hadapan gurunya sambil bertanya, "Ada apa dengan saya?" Kemudian Tunku Dilhudrin mengeluarkan sebuah buku tebal dari penyimpanan rahasianya, lalu berbisik kepada Malim Muda, "Kitab ini milik sobatku yang tinggal di desa seberang pada kala itu. Kuperintahkan padamu untuk membawa kitab ini kepada pemiliknya, tapi jangan pernah kau buka, apalagi untuk membaca. Inilah sebab menjadi murid durhaka." Singkat cerita, pergilah Malim Muda mengantar kitab pusaka itu. Pada itulah Malim Muda berpikir, mengapa kitab ini tidak boleh dibuka? Pasti ada sesuatu. Mungkin Tunku tidak bisa memberitahu bahwa kita bertuah penuh dengan ilmu tinggi. Bisa-bisa nanti aku bisa melayang. Begitu pemikiran Malim Muda yang dijuluki sebagai Yudhitapa. Maka muncullah pikiran untuk melanggar janjinya pada guru dan berhenti Malim Muda di sebuah pohon di tengah persawahan. Kemudian ia membuka kitab yang diamanahkan oleh gurunya. Benar, ternyata isi kitab tersebut adalah ilmu tingkat tinggi yang belum pernah dipelajari Malim Muda. Di sanalah ditemui ilmu tentang bagaimana mengubah diri menjadi hewan dan tumbuhan. Juga termuat ilmu mendapat membuat pemiliknya mampu mengubah orang-orang menjadi patung batu hingga menciptakan nyawa kuda. Malim pun membaca kitab tersebut lalu mempelajari dengan cepat hingga tak banyak menghabiskan waktu. Setelah itu Malim kembali berangkat, langkahnya semakin cepat dan berkat ilmu barunya ia bisa melakukan perjalanan yang jauh dalam waktu singkat. Sampailah di desa seberang. Setelah berbasa-basi sejenak, Malim Muda segera menjalankan maksud kedatangannya dan menyampaikan amanah Tunku Dilhudrin. Sesuai dengan kesepakatan, keesokan harinya Malim Muda kembali ke Luhut-Drien, tempat halangnya. Tunku Dilhudrin mengetahui dengan mata batinnya bahwa kitab yang diamankan untuk dikembalikan oleh Malim telah dibuka. Akan tetapi Tunku Dilhudrin yang bijak tak mengatakan apa-apa pada Malim. Ia hanya melihat dengan memantau gerak-gerik muridnya.
Hingga datanglah waktu yang tepat. Saat itu Malim Muda sedang menjelma menjadi pohon pisang. Maka datanglah Tengku Dilodrien membawa parang sambil berkata, "Sudah semenjak dulu pohon pisang ini tumbuh tapi tak pernah berbuah. Ada baiknya ku tebang saja." Ia pun mengayunnya parang. Malim Muda kelam ia segera merubah dirinya menjadi kucing dan lari tak pernah kembali. Sementara Tengku Dilodrien merasa hidupnya sudah tidak aman dan dipenuhi rasa kesal. Ia pun mengetuk Malim Muda sebagai murid durhaka lalu pergi bersama istri membelah sungai dan terjun ke dalamnya tak pernah kembali. Sementara Malim Muda menjadi seorang murid durhaka, julukannya berubah menjadi judi dan ia pergi bertapa untuk beberapa lama. Malim Muda semenjak durhaka terhadap gurunya berubah menjadi orang yang sangat buruk. Setelah insiden Tengku Dilodrien yang hendak memerang dirinya, Judi lari ke hutan hingga akhirnya orang memanggilnya Judi. Ia memutuskan untuk bertapa beberapa lama untuk memantapkan ilmunya, maka disebutlah oleh orang-orang namanya Judi Tapa, yang bermakna orang yang durhaka terhadap gurunya. Setelah beberapa tahun, Judi Tapa menjadi seorang yang sangat kuat. Ia kemudian keluar dari hutan dan mendirikan sebuah kerajaan. Ia memerintah dengan semena-menanya. Siapapun yang tidak tunduk padanya akan dijadikan patung batu. Maka tak heran, hanya dalam masa singkat, kerajaan menjadi salah satu kerajaan besar yang kuat. Selain terkenal dengan memiliki banyak pasukan, Judi Tapa juga dikenal memiliki banyak istri dan pada saat itu istrinya berjumlah 99 orang. Dan Judi Tapa hendak mengenapkan menjadi 100 istri. Sementara itu, tak jauh dari kerajaan Judi Tapa ada sebuah kerajaan besar bertepatan di Kuala Dua, daerah Krung Mane, Kerajaan Kuala Dua. Kerajaan Kuala ini terkenal dengan pasukan elitnya yang memiliki kendaraan kuda terbang. Raja Banta, Raja Kuala Dua memiliki seorang istri cantik yang baru melahirkan. Nama istrinya adalah Nyakni dan nama anaknya yang baru lahir Banta Muda. Pada satu hari Nyakni ingin makan daging rusa, maka pergilah Raja Banta untuk berburu rusa ke hutan. Ia membawa serta pasukan dan kuda terbang. Judi Tapa sudah mengetahui sejak lama bahwa di kerajaan Kuala Dua ada permaisuri yang sangat cantik. Ia berminat. Ia berniat untuk mengambilnya menjadi istri yang ke-100. Maka ketika mengetahui Raja Banta sedang berburu, pergilah Judi Tapa menculik permaisuri Raja Banta yaitu Nyakni. Nyakni tak berdaya ketika tubuhnya diboyong oleh Judi Tapa. Namun sebelumnya dirinya diculik. Ia sempat meninggalkan cincin yang diayun anaknya masih bayi, yaitu Banta Muda. Dengan berair mata, ia berharap semoga suatu saat Banta Muda akan mencarinya.
mendapat informasi istrinya telah diculik, segera ia menaikkan kuda terbang dan menuju ke kerajaan Yudhitapa. Yudhitapa sudah menduga dia akan diserang, maka ia pun menyiapkan diri sebelum Raja Banta sampai ke kerajaan Yudhitapa. Pada akhirnya Yudhitapa mengubah Raja Banta menjadi batu hingga Raja Banta dan kuda terbangnya jatuh menimpa pohon dan kaki kudanya tersangkut di dalam pohon. Tepatnya kejadian peristiwa itu dinamakanlah sawang yang bermakna tersangkut. Yakni kemudian disembunyikan oleh Yudhitapa di satu daerah Nisam. Nisam pada dasarnya berasal dari kata ning dan som yang berartinya disembunyikan. Maka tinggallah Banta muda sebatang kara, diasuh oleh dayang-dayang dan bertemankan anak kuda terbang. Hingga kemudian ia dewasa. Ia pun menelusuri kisah ibu dan ayahnya. Ia berniat membunuh Yudhitapa. Maka pergilah ia mencari informasi tentang Yudhitapa, kesakitannya dan kelemahannya. Hingga satu hari Banta muda menemukan rahasia kelemahan Yudhitapa. Ternyata Yudhitapa meninggalkan nyawanya pada seekor burung beo yang berniam di atas sebatang pohon di rawa-rawa yang dikelilingi lumpur panas. Melewati lumpur itu sama saja dengan membunuh diri. Sementara hawa panas dari lumpur membuat kuda tak bisa terbang di atasnya. Banta muda kemudian mencari cara agar bisa membunuh burung tersebut. Dan akhirnya ia menemukan caranya, memanah. Tapi memanah sejauh itu bukan perkara yang mudah. Banta muda harus bekerja keras, latihannya memanah. Tiba akhirnya Banta muda berhasil memanah burung beo tersebut bersama dengan artinya burung beo itu. Tamatlah hidupnya Yudhitapa. Sampai jumpa dengan cerita